Hola. Ketemu lagi nih sama kita di Bro Miko Channel. Sekarang kita mau ngomongin apa ini? Kita mau dengerin story kali ini. Story. Ya, dengerin storynya apa? Dengerin story sekitar kehamilan saya dulu. Dan sampai melahirkan. Iya. Iya toh. Iya sih ya. Maaf lupa loh. Jadi ada beberapa pengalaman kita yang mungkin nanti teman-teman juga mengalaminya dan bagaimana solusinya bisa jadi masukan buat teman-teman. Kenapa sih kita bahas ini? Karena dari video-video sebelumnya itu kita udah proses bayi tabung. Nah, banyak yang berpikir bahwa kehamilan sampai masa melahirkan kalau bayi tabung itu juga beda kayak hamil-hamil yang lain. Nah, ini kita mau cerita berdasarkan pengalaman kita selama saya yang hamil, tapi suami saya yang nemenin. Saya juga hamil waktu itu. Jadi bagaimana pengalaman kita? Stay tune terus ya guys. Stay tune. Oke, jadi karena banyak teman-teman yang penasaran sih bagaimana kelanjutan dari ketika selesai program bayi tabung dinyatakan hamil dan sampai lahiran gitu. Jadi memang dinyatakan hamil kembar itu aku gagal ya. Lah, bro. Aduh. Ya terus Dinyatakan hamil kembar. Nah, kembarnya itu berapa sih? lo nanya ke aku juga. Yo, supaya ya TikTok. Jadi waktu itu dinyatakan hamil. Habis dinyatakan hamil itu kan dari tes. Nah, tesnya itu beta Tes apa HCG itu? namanya. Oh, iya. Nah, hasilnya itu biasanya kalau yang normal atau hamil satu aja itu sekitar 200 sampai 300. Nah, 200 sampai 300-an. Nah, hasilnya saya itu 1.300 sekian. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa secara laboratorium ya ini, secara pendidikan apa namanya? Perhitungan medis. Ya, perhitungan medis itu hamil kembar, nggak tahu dua, nggak tahu Lebih dari tiga. satu. Come on, man. Iya kan, ini bener toh. Kembar, men. Ya lebih dari satu. Hello. Oke, that's right. Oke. Jadi hamilnya lebih dari satu. Ya, kembar itu tadi. Nah, habis gitu setelah dinyatakan hamil kembar, tapi waktu itu masih belum tahu berapa. Jadi kita berpikirnya ya bisa 2 atau 3 karena waktu ET itu dimasukin itu 3 embrio. Ya, 3 embrio. Nah, itu tapi kemungkinan 3. besar 3 karena labnya hasilnya tinggi banget, terus habis itu tidak ada perdarahan, tidak ada apa. Nah, kemungkinan besar 3-3-nya jadi. Dan dalam masa perjalanan hamil ini memang salah satu dari embrio kami gugur satu ya. Dikarenakan kehendak Tuhan. Iya. Nah, kan aku kan waktu itu kembarnya kembar 2 ya habis itu. Nah, habis itu kan biasanya penasaran kan ibu-ibu hamil kembar karena itu juga nggak semua orang diizinkan buat punya hamil kembar, dan ibu-ibu di luar sana tuh banyak yang kepo-kepo apa sih yang banyak terjadi atau resiko apa sih yang biasanya banyak terdapat pada ibu-ibu yang hamilnya kembar. Jadi nggak cuman di resiko di ibunya aja, tapi juga di resiko di janinnya. Nah, itu biasanya yang paling sering adalah, dan ini memang hampir ya, saya bilang hampir ya, sepengetahuan saya dan juga pengalaman saya sendiri, hampir itu kelahirannya prematur. Kenapa ya? Karena dia tidak tahu, saya yang menjawab. Karena kan kalau misalnya biasanya
satu nih, ya kan? Satu di kandungan itu kan kandungannya kan lama-lama kan gede ya kan, membesar. Nah itu ruangnya masih cukup sampai 9 bulan lebih. Nah tapi kalau misalkan yang kembar, nah itu bayangin satu ruangan itu diisi 2, otomatis kalau mereka udah tambah gede, bayinya udah tambah gede, mereka udah semakin desek-desekan, terus habis itu ruangannya udah semakin kecil, mereka makin gerah karena kan gerakannya makin banyak. Nah itu yang mengakibatkan biasanya lahirnya prematur. Kalau di aku waktu itu sampai umur 32 minggu alias 8 bulan itu mereka udah maksa, aku mau keluar ibu, aku mau keluar. Nah itu selain itu juga ada itu keguguran. Nah keguguran kayak yang udah aku laluin ya kan, keguguran satu karena biasanya ya itu tadi kurang kuat di dalam kandungannya itu. Udah nggak usah sedih gitulah. Terus habis itu yang terakhir yang paling sering, habis mukanya gini banget loh, kayak gimana ya. Terus habis itu yang terakhir itu adalah bayi kembar itu kebanyakan ada 2 macam sih, tapi yang paling sering ini yang kembar siam atau maksudnya itu perlengketan. Jadi waktu pembelahannya itu kurang sempurna. Ya itu yang biasanya sering terjadi. Tapi kalau misalkan di saya yang ya dempet bro. Nah kalau di aku itu tidak ada perlengketan, tidak ada siam karena satu telur, satu sperma, satu telur, satu sperma. Jadi memang udah dari awalnya sudah pisah gitu. Jadi nggak bisa bersatu. Nah kalau yang satunya tadi yang kembar siam biasanya satu embrio, jadi satu sperma, satu telur. Mereka waktu di minggu-minggu awal itu akan membelah. Nah proses membelahnya itu yang kadang-kadang kurang sempurna. Jadi akhirnya lengket. Itu sih yang paling sering sih itu. Ini ada lagi nih beberapa, mau sharing aja sih, sharing. Jadi gimana teman-teman atau ibu-ibu yang di sana kepo juga? Ya kepo juga, dan mungkin juga lagi hamil kembar. Nah ini dulu waktu aku hamil kembar ini ada beberapa keluhan secara fisik dan juga secara mental ya. Jadi waktu itu yang paling sering terjadi kepada saya adalah perdarahan. Jadi dikit-dikit perdarahan, gerak dikit, perdarahan. Akhirnya harus dari umur berapa bulan ya? 4 bulan. Jadi 4 bulan sampai lahiran itu harus bed rest. Jadi udah di atas kasur aja ya, cuman di kamar. Terus habis itu di rumah itu pun nggak boleh banyak kegiatan. Bahkan sampai yang akhir-akhir itu bolak-balik ini ya, karena perdarahan tadi tuh akhirnya bolak-balik keluar masuk rumah sakit. Nah itu terus habis itu sempet opnam toh. Oh iya, opnamnya totalnya dari awal sampai lahiran itu 5 kali. Kebanyakan gara-gara perdarahan. Terus habis itu harus bed rest di rumah, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak terlalu banyak kegiatan yang dikerjain. Terus habis itu bahkan yang hampir di minggu-minggu terakhir itu saya harus, bukan minggu terakhir ya, masuk 6 bulan kalinya. 6 atau 7 bulan itu bener-bener harus di atas tempat tidur saja. Jadi mandi itu pakai waslap. Terus habis itu nggak sampai situ ya. Nggak sampai sih kalau itu masih boleh harus lah. Terus habis itu pipis, terus habis itu semuanya lah pokoknya itu hanya di tempat tidur saja. Jadi waktu itu yang paling kerasa adalah kalau nonton TV ya. Kalau nonton TV lah sambil tiduran lah. Kan telentang gini, wah udah nggak kelihatan TV-nya, ketutupan sama perutnya saking gedenya. Depan gunung loh. Iya. Gitu. Terus habis itu waktu umur 7 bulan itu ketuban salah satu anak saya pecah karena ya nggak tahu, mungkin karena gontok-gontokan di dalam ya. Akhirnya salah satunya pecah, opname lagi kayak gitu. Terus habis itu yang terakhir sebelum
karena terlalu sering perdarahan, jadi sebelum mau melahirkan itu harus transfusi darah sampai 2 bag. Oh, Karena saking banyaknya banyaknya pendarahan. perdarahan, dan kalau perdarahan itu nggak cair gitu loh. Perdarahannya tuh gumpal sampai gede-gede segini. Jadi itu sih yang secara fisik itu saya udah kayak zombie. Jadi maksudnya nggak kena sinar matahari karena nggak pernah keluar rumah. Terus kalau fisik ya kalau mental ya mental seperti apa? sehat puji Tuhan. Saya nggak ngamuan kok kalau pas hamil ya, nggak boleh soalnya. Nah itu kalau mental ya itu tadi mungkin harus angry management ya. Jadi maksudnya udah nggak boleh bosan-bosan, udahlah menyenangkan diri sendiri kayak gitu aja sih, nggak yang gimana juga. Jadi nggak sedih, nggak marah gitu ya? Nggak ya. Nggak sampai ke bawah seperti itu. Nggak kan? Nggak serius. Kalau marah itu ya memang wajar. Terus kamu melahirkan sesar ya toh? Itu di usia berapa tadi? 32 toh. Alasannya? Alasannya karena perdarahannya udah perdarahannya udah terus-terusan. Terus kalau misalkan tetap dipertahankan, itu takutnya kedepannya yang menimbulkan yang kurang baik tadi. Nggak tahu nanti ibunya yang sakit terlalu gimana, atau anaknya yang nanti takutnya ada apa-apa juga gitu. Jadi sebelum lahiran atau proses sesar itu 2 minggu opnam di rumah sakit, sampai kayak rumah sakitnya sendiri. 2 minggu. Pas di minggu ke-32 harus sesar. Iya, dulu sebenarnya kalau kepengin normal, cuman memang kalau kembar itu ini bisa pokoknya 90% itu jarang banget yang normal, karena biasanya satunya udah masuk ke jalan lahir, nah satunya ini posisinya yang sungsang, nah kayak gitu itu jadi pertimbangan kebanyakan kalau misalkan hamil kembar itu nanti lahirannya lebih baik. Tapi kamu sempat merasakan bukaan berapa? 5 sudah bukaan 5 separuh, tapi harus tetap di proses sesar. Iya, dan itu nggak tahu loh sebenarnya. Itu setelah disesar terus dijahit kan perutnya. Nah, itu baru kelihatan kalau memang ternyata jalan lahirnya itu saya sudah masuk bukaan 5 kata dokternya. Itu gitu. Kan pagi atau sesarnya pagi ya. Itu sudah malamnya itu sudah memang nggak bisa tidur itu dari jam 1 sakit gitu ya. Dari jam 1 malam itu ternyata saya kontraksi. Tapi nggak terlalu dipikirin karena kemarin ya kontraksinya seperti ya itu. Kayak gitu, tapi ternyata itu kontraksi ya sampai bukan 5. Nggak apa-apa, saya juga sempat dua-duanya. Sempat kontraksi. Kenapa ya? Mungkin lari-lari kecil gitu. Iya. Biar sehat. Sehat. 2 minggu bro di rumah sakit. Jadi kita tetap Ini harus kayak pindah rumah loh ini, Iya. nemenin terus nggak pernah pulang. Betul, benar. Bawa kulkas. Enggak, seperti itu ya. Ya. Oke. Nah, jadi setelah proses sesar itu lahirlah anak kita, kembar, cowok dan cewek. Juna dan Luna. Nah, Juna dan Luna. Nah, Tapi bukan Luna Maya sama Chef Juna. Bener. Jadi setelah proses lahiran memang Juna ini beratnya 1,6 kilo, kalau Luna 2 kilo. Nah, dengan bobot seperti itu mereka harus menginap di inkubator. Ya. Toh. Jadi proses langsung ketika sudah lahiran langsung saya dikasih tahu dokternya bahwa lahiran langsung dibawa ke inkubator karena takut kedinginan dan sebagainya. Iya, dan ternyata yang Luna itu nangisnya beda. Nangisnya nggak wah gitu, enggak. Nangisnya Jadi, mungkin bernada. Iya. Okay. Jadi nangisnya dia beda dan ternyata ada ASD. Apa itu? Gitu. ASD itu atrial septal defect. Jadi istilahnya kayak bolong gitu loh. Jantungnya dia itu ada bagian yang belum terbentuk sempurna. Jadi ada bolongnya gitu.
itu yang dua mengakibatkan lubang ya, dua ya. lubang, dan itu yang mengakibatkan Luna itu dia suka lupa nafas kalau udah tidur gitu, jadi harus dibangunin, harus dipasang monitor. Jadi kebanyakan bayi itu kan kebanyakan tidur lah ya tahu. Nah ketika tidur itu Luna ini sudah lupa untuk ambil nafas, makanya dia dipasang oksigen juga ya kalau waktu itu ya, oksigen, terus monitor detak jantungnya juga. Jadi ketika detak jantungnya melemah, susternya langsung berusaha untuk membangunkan Luna ini supaya dia bisa ngambil nafas lagi. Dan itu terjadi sampai, nah ini yang pulang duluan ini adalah ketika sudah 1 minggu ya, Juna sudah 1 minggu di inkubator, dia dibolehkan pulang oleh dokter, dan Lunanya harus tetap tinggal dulu. Ya, tapi Juna waktu itu juga sempat bukan kondisi yang terlalu mengkhawatirkan, enggak, cuman berat badannya dia ini kan karena kecil banget ya. Iya. Jadi tapi dia semangat buat minum susunya, buat nenen, semuanya dia baik, cuman memang harus harus di-push lagi sampai dia harus diinfus yang isinya lemak kayak gitu-gitu. Jadi biar lebih cepat naiknya. Tapi yang lain overall Juna kondisinya baik semua, organnya juga baik semua. Nah, kita balik lagi ke Luna. Ya, jadi Luna ini harus tinggal di rumah sakit. Ya namanya orang tua, baru jadi orang tua, Ya. langsung punya 2 anak, satunya harus tinggal di rumah sakit, itu rasanya harus meninggalkan. Apalagi kalau saya bisa berkunjung ke rumah sakit untuk nengok Luna, tapi Vika ini nggak bisa karena harus ada Juna. Lah waktu itu memang berdekatan dengan hari raya kan? Iya. Nah jadi nggak bisa. Taunya hari raya toh? Iya, betul toh. Gitu. Jadi karena ya perasaanmu gimana toh waktu harus meninggalkan Luna? Jadi waktu itu kan Juna udah boleh pulang karena memang kondisinya dia itu sudah bagus semua. Tinggal kita neneninnya, terus habis itu nyusunya itu pokoknya ya menjaga suhu karena dia kecil banget ya. Itu harus dinaiki. Tapi yang lain overall bagus Juna lah. Luna ini bukan ditinggal sih, memang harus stay dulu di rumah sakit karena kondisinya dia yang tadi, karena dia suka lupa nafas, akhirnya kan harus dipasang monitor. Nah, harus dipasang oksigen. Nah, itu tidak bisa dikondisikan di rumah. Iya. Waktu itu karena memang banyak banget, dia harus pakai oksigen tuh 24 jam loh. Luna itu buat menjaga. support ya. Nah, itu dia harus harus stay dulu di rumah sakit. Nah, posisinya namanya ibu baru lagi. Awalnya kalau mereka berdua di rumah sakit itu oke. Saya nggak nangis, tegar. Nah, setelah Juna boleh pulang tapi Luna belum boleh pulang. Nah, ini saya langsung pecah nangisnya di jalan waktu itu, karena gimana kasihan, nggak ada temennya. Kalau berdua masih ada kakaknya, masih nggak apa-apa, tapi kalau sendirian, sedangkan ibu sama bapaknya udah di rumah, kakaknya juga udah di rumah, tapi dia belum di rumah, sendirian di rumah sakit, itu rasanya wah luar biasa banget jadi mama. Tapi ya nggak apa-apa, di jalan aja bisa tidur. Nah, setelah kakaknya pulang 1 minggu dan adiknya waktunya pulang, sudah dibolehin pulang 2 minggu ya waktunya, kalau nggak salah 2 minggu. Ya, totalnya 2 minggu. Luna 2 minggu dibolehin pulang dengan syarat juga. Jadi memang Luna pulang ini masih ada sedikit kondisi yang mengkhawatirkan. Sangat ya. Iyalah. Nah, jadi waktu itu saya yang jemput Luna dengan nenek ini ya, dan dengan sepupu lah, sepupu dan neneknya. Nah ini waktu itu pulang dengan kondisi di mobil itu, ternyata Luna ini sempat
juga lupa mengambil nafas. Jadi tapi karena di mobil ini kan ada atapnya dan gelap, jadi nggak kelihatan gitu loh. Tapi akhirnya pentelengi di amat-amati itu baru kelihatan dia bahwa itu agak membiru gitu loh. Nah setelah itu di jalan itu disentilin kakinya sampai dia nangis, karena kalau sudah nangis dia pasti ingat ngambil nafas. Nah di situ waktu itu juga yang saya bilang tadi, kalau bertepatan dengan hari raya kita harus cari tabung oksigen, cari alatnya itu lupa namanya. Nah itulah, terus juga monitor untuk hal detak yang wajib ya. Nah itu waktu itu kita cari di salah satu toko obat, ya itulah di toko obat itu, sampai beberapa toko itu nggak ada yang ready gitu loh. Jadi muter-muter, jadi di dalam mobil itu selalu diawasi. Akhirnya sampai di rumah, turun dari mobil pun dilihat benar-benar biru, disentili lagi. Nah monitor ini kita sudah pesen dari beberapa hari yang lalu ya. Tapi seharusnya pada hari itu belum datang. Iya betul. Sampai dokter spesialis anaknya itu sampai bilang, nggak apa-apa pinjem punya saya dulu, nanti kalau yang dipesan sudah datang nanti baru kembalikan. Sampai kayak gitu. Itu waktu itu kita tanya ke dokternya karena kita belum dapat barangnya. Iya betul. Dokternya ngebolehin untuk pinjem, tapi untuk tabungnya, untuk alat pasangannya itu juga kita belum dapat gitu. Tapi puji Tuhan sorenya semuanya tersedia, dari tabungnya, dari pasangan tabungnya itu, terus monitornya sore itu juga datang ternyata. Ya keajaiban Tuhan ya. Jadi semuanya tersedia. Jadi sore itu kita sudah bisa pasang oksigen di Luna, monitornya juga terpasang juga di Luna gitu loh. Jadi kita rasa khawatirnya juga agak sedikit berkurang. Iya, betul. Jadi Dan itu. Tapi memang bukan berarti setelah monitor ada dan juga oksigen ada itu terus habis itu bisa ngelewatin gitu aja. Tapi memang kita harus jadi orang tua yang siaga. Jadi karena nanti waktu monitornya bunyi didit, nah itu berarti dia oksigennya udah mulai menurun dan sudah lupa akan tarik nafasnya itu tadi. Jadi kita tidur nggak serasa tidur juga, terus juga ngeliatin sedikit-sedikit ngetem Juna karena waktu itu juga dia nggak boleh hipotermi gitu loh. Jadi suhunya nggak boleh terlalu dingin gitu. Terus habis itu juga harus kontrol lagi ke dokter jantung yang spesialis anak itu. Jadi beberapa bulan setelahnya ya. Iya. Tapi itu kita posisi kayak gitu udah berapa lama harus akhirnya Luna nggak lupa nafas lagi itu sekitar berapa? Seminggu lagi ya. Seminggu lebih. Iya, hampir 2 mingguan ya. Hampir 2 minggu itu akhirnya seiring bertambahnya usianya Luna dan juga waktu itu kan ada dua lubang tuh yang jantungnya Luna itu. Yang satu bisa dibantu nutup itu dengan obat. Nah, yang satu ini yang memang hanya Tuhan yang bisa alamin menutupnya. Nah, jadi waktu itu udah akhirnya 2 minggu tuh akhirnya dia bisa lepas oksigen, bisa lepas monitor gitu. Jadi sudah seperti anak biasanya gitu. Ya. Dia sudah bisa nafas meskipun tidur. Ya. Pulas. Terus habis itu nanti 3 bulan ya, 3 bulan itu kita datang lagi kontrol buat USG jantungnya Luna, dan karena Tuhannya baik banget ya, ternyata jantungnya Luna dua-duanya udah nutup dengan sempurna, bahkan dinyatakan sungguh sehat, tidak ada penyakit apapun, tidak perlu kontrol lagi. Ini sungguh luar biasa. Dokter jantungnya itu ngomong kayak gitu, dan kita cuma bisa ya ampun Tuhannya aja yang luar biasa. Gitu. Yeah.
itu dia pengalaman kita yang selama masa kehamilan, terus habis itu melahirkan sampai beberapa waktu membesarkan anak-anak dan rasanya deg-degannya gimana jadi orang tua baru. Nanti ya, jadi teman-teman juga rasa khawatir pasti ada kalau ada kejadian-kejadian seperti itu, tapi percayalah keajaiban selalu terjadi. Ya, betul. Jadi jangan pernah stres itu harus dijaga. Jangan sampai stres lah. Jangan sampai stres itu. Jadi tenangkan diri kalau ada masalah, berpikir jernih, terus cari solusi. Jadi tetap supaya ibu dan anak ini sehat, karena Bapak juga. oh iya, bapaknya juga sih sehat. Jadi karena kan proses setelah itu kan tetap selalu berjalan kan. Iya, betul. Dan Menyusui dan perkembangan sebagainya. anak juga bakalan terus berjalan. Kayak gitu. Thank you guys semuanya. Jadi pengalaman kita juga semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang di sana, para ibu-ibu Ya. dan bapak mungkin juga. Ya, karena banyak bapak-bapak yang kritis juga loh tentang anaknya. Ya, jadi itu. Gitu ya. Oke. Thank you. Thank you. Tontonin video-video kita ke depan ya. Jangan bosan-bosan. Dan jangan lupa suka, komentar dan berlangganan. Tekan loncengnya biar bunyi. Ting tong. See you. See you guys.